hari ini kami boleh bersama sharing dalam MOU doa MOU Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, supaya apa yang kami bicarakan Tuhan jadi berkat bagi kami. Urapi kami berdua Tuhan dengan kuasa-Mu, kita bisa menyampaikan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya. Ya, selamat malam. Karena pemberitaannya mendadak ya, jadi sempat membuat PowerPoint dan sebagainya. Malam hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Ya, jadi pembawaan firman pada malam hari ini banyak didominasi saya, karena memang tadi malam baru ngomong sama istri saya, besok katanya bawa firman. Siapa? Kita sudah 3 minggu yang lalu, Pak Eri, 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Ini lupa ini berarti. Ya, kemarin diberitahu Pak Handoyo baru kemarin. Tidak ada PowerPoint. Di malam hari ini saya mau sharing firman Tuhan mengenai pengalaman saya dalam konseling pranikah. Jadi konsepnya begini, kita sering ya dalam sekarang ini kita hanya saja pernikahan yang sudah terjadi itu banyak masalah, cari solusi dan sebagainya. Nah itu saya banyak kumpulin buku-buku pernikahan itu bagaimana mengatasi masalah pernikahan. Tapi yang penting sekarang kalau sekarang ini intensif terjun dalam konseling pranikah. Saya baru tahu memang pranikah itu kalau disiapkan dengan baik terbentuk pernikahan yang baik juga. Jadi dalam setengah tahun ini saya intensif konseling hampir 1 bulan 4 orang dan sebagainya. Ya, terus kemudian saya baru tahu masalahnya begini. Beberapa yang saya konseling ada yang bekas murid saya, ada yang orang tuanya itu teman saya, jadi saya tahu persis itu seperti ponakan saya sendiri dan sebagainya. Ada yang memang saya tidak kenal, dan baru kali itu kenal. Nah itu menyebabkan saya mengambil satu kesimpulan. Jadi sharing saya begini, pertama kali ya, kalau saya konseling pranikah, itu pertama kali yang saya bicarakan adalah apakah pasangan itu sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Nah itu bicara mengenai masalah keselamatan jiwanya dulu. Kenapa begitu? Karena konseling pranikah itu ini pernikahan Kristen, jadi dasar Alkitab. Ya. Nah, saya kasihkan alasan. Dan sebagai juru selamat pribadi, maka masalah-masalah dalam pernikahanmu itu, kalau terjadi masalah, kamu akan menyelesaikan masalah itu dengan pendapat orang tua dan sebagainya, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah menurut apa yang ditulis Alkitab. Padahal kalau Alkitab yang menuliskan itu, Alkitab memberikan firman-Nya itu ada firman Tuhan di situ, itu mengandung kebenaran, dan kebenaran itu bisa diterima sebetulnya. Kalau nasihat-nasihat. Nah, saya umpamakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, nanti isi saya akan bacakan ayatnya ini, Pengkhotbah 4 ayat 12. Itu ayat-ayat yang sudah kita tahu, dan kita kalau retreat MOU, kita menerima benang 3 itu ya, yang saya masih simpan itu benangnya itu, saya punya 2 benang itu ada dalam Alkitab saya, benang yang dijalin ya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya. Jadi bagaimana mereka 2 orang itu bagaimana bisa dialahkan? Ya, tali 3 lembar tidak mungkin diputuskan. Jadi pernikahan itu adalah keterjalinan jiwa seperti di anyam gitu apa, kuncir gitu ya. Nah, kalau anyaman itu hanya 2 tali saja, tidak ada kekuatan. Maka harus ada tali ketiga yang akan membuat anyaman itu menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Nah, tali ketiga itulah sumber kekuatan di dalam pernikahan. Tali ketiga siapa? Kita tahu tali ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu sebagai dasar kita dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus itu firman Tuhan itu sebagai
sebagai sumber kebenaran pada saat kita mengalami berbagai macam masalah. Dan saya katakan juga pada yang saya konseling itu, kalau pernikahan itu di dalam Tuhan, itu adalah pernikahan yang diberkati. Nah, seperti tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 19 sebenarnya ya. Itu ayat itu kita hafal juga. Bila ada dua orang yang sepakat dalam dunia ini meminta apapun kepada Tuhan, kepada Bapa, maka doanya akan dikabulkan. Dua orang yang sepakat itu paling gampang adalah suami istri. Jadi suami istri di dalam Tuhan itu ada berkat. Suami istri dalam Tuhan itu kuat, karena tali ketiga itu memberikan kekuatan. Nah, itu pertama kali. Nah, di titik ini ternyata saya mendapati beberapa orang-orang yang menikah itu belum terima Yesus sungguh-sungguh. Hanya mungkin mereka itu menjadi orang Kristen biasa. Kalau ditanya sudah baptis, sudah. Itu pikir mereka baptis itu syarat mutlak sudah terima Tuhan Yesus. Tapi saya katakan bukan itu, karena terima Tuhan Yesus itu ada momennya, ada tanggalnya di situ. Pertanyaan di bawah itu, kapan kamu terima Tuhan Yesus? Jadi terima Tuhan Yesus itu pasti ada satu ceritanya, saya bilang begitu. Kamu belum terima Tuhan Yesus. Jadi ketika kamu menikah, saya mau gitu ya, itu yang pertama kali, yang awal saya kejar. Saya tanya latar belakang mereka secara rohani itu apa? Apakah mereka itu hanya sekedar jemaat? Apakah mereka aktivis gereja? Apakah mereka juga ikuti training misalnya dan sebagainya? Ada camp, ada retreat dan sebagainya, itu menandakan bahwa kerohanian mereka itu meningkat. Nah, titik di situ. Kemudian saya katakan konseling pranikah itu tujuannya bukan indoktrinasi, bukan juga investigasi. Jadi bukan menyelidiki orang atau mengindoktrinasi orang, tidak. Tapi konseling pranikah itu tujuannya adalah memberikan suatu prinsip-prinsip kebenaran dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang diketahui sebelum menikah. Menjembatani masalah-masalah itu supaya tidak terjadi berbagai macam masalah ketika menikah. Mereka sudah tahu. Nah, saya katakan kemudian dalam itu ada namanya trade test. Trade test itu adalah dalam garis ke atas itu 10, tuliskan 10 kebaikan-kebaikan dirimu. Tuliskan 10 kelemahan-kelemahan dirimu. Kemudian terus tuliskan 10 kebaikan pasangan, kelemahan pasangan, kemudian orang tua, ya, orang tua, papa mama sendiri, atau kemudian calon mertua, nah, itu mereka kesulitan. Tapi yang saya suruh tulis adalah diri sendiri dan pasangan. Nah, dari trade test itu saya tidak kasihkan trade testnya, tapi saya kasih pertanyaan. Ada 46 macam pertanyaan yang saya tanyakan pada waktu konseling pranikah. Dan kemudian pertama saya tanyakan, apakah kamu ini tuliskan 3 saja apa yang disukai oleh pasanganmu. Nah, itu dari laki-laki, apa yang disukai dari perempuan, calon istrinya. Dari calon istrinya kepada calon suaminya. Nah, kemudian tuliskan 3 yang kira-kira itu tidak kamu suka, itu apa? Nah, di situ mulai macet mereka itu. Nah, kenapa saya suruh menulis itu? Karena sebetulnya menikah itu harus mengerti pasangannya seperti apa. Kalau tidak mengerti pasangannya, padahal mau hidup bersama sampai mau memisahkan, ya nggak mungkin ya. Jadi harus mengerti sampai di mana itu. Di situ tuh sudah mulai ada air mata. Ada yang pasangan itu nggak cocok sama mertuanya perempuan karena cerita bahwa mertua perempuan itu akan galak dan sebagainya. Dan ada yang terjujur, memang saya nggak cocok sama mertua perempuan. Belum saya ini belum jadi istrinya, pernah semprot, sudah pernah dimarahi dan sebagainya. Mana Pak He? Nanti harus mamahnya sebagai mertuanya sebagai mamahnya. PR-nya harus membawa istrinya supaya istrinya lebih bisa diterima oleh mamah mertuanya. Ada itu kemudian ada suatu seperti itu terjadi ya karena pengaruh dari cerita-cerita, dongeng-dongeng, ya mitos-mitos yang disampaikan itu kalau menikah itu mertua itu galak, kalau menikah itu
terjadi seperti ini, penindasan, dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu langkah pertama. Sebenarnya langkah pertama itu ada 13 pertanyaan. Nah, langkah kedua itu mengenai keluarga. Bagaimana keadaan keluarganya? Ya, keadaan keluarganya itu seperti apa? Latar belakang. Nah, ini juga sebenarnya timbul masalah. Kalau saya uraikan satu-satu panjang sekali ya. Nah, latar belakang keluarga yang saya kejar adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Secara tanpa disadari itu akan kita bawa pribadi maupun ketika kita menikah, ya kemudian juga pada saat mendidik anak pun yang kita. Nah, itu kalau kita lihat yang tidak cocok dengan kita salahkan pasangan kita. Pasangan kita berarti tidak bisa mendidik anak. Semuanya kita tuntut seperti apa yang kita tahu. Nah, itu yang di FU itu saling menuntut itu kan terjadi konflik yang nggak benar ya. Saling menuntut itu nggak benar. Di situ saya kasuskan. Kemudian di dalam pernikahan juga saya masukkan ke apa itu pernikahan sebetulnya. Tujuannya apa? Dasar pernikahan apa? Cinta itu, kasih itu seperti apa? Dan perjanjian nikah itu apa? Gitu ya. Jadi kemudian apa artinya perjanjian? Nah, besok kamu menikah, kamu buat perjanjian. Itu bukan sekedar upacara, tapi itu harus dari hatimu. Kamu tuh berjanji. Karena ketika kamu berjanji, Tuhan itu menjadi saksi atas perjanjianmu dalam Al-Yaqiyah pasal yang ketiga ayat 14. Ya. Dan itu menjadi saksi. Nah, kemudian tujuan pernikahanmu itu untuk keluarga ilahi. Jadi kamu pernikahannya harus kudus. Nah, pertanyaan berikutnya, yang konsep berikutnya yang sering saya jumpai adalah mengenai masalah seksual. Nah, masalah seksual ini saya tanyakan, pertanyaan nomor satu aja itu sudah membuat mereka itu berpikir. Nah, saya tanya begini, dari mana kamu mendapatkan informasi seksual pertama kali dan pada usia berapa? Nah, mereka mengatakan, wah ada yang ngomong SMP, ada yang ngomong SMA, saya katakan host, SD kamu sudah tahu mestinya dari mana, ayo. Dan lihat apa? Katakan dari teman-temannya, kemudian ada dari gambar-gambar, dari TV, dari video, dari cerita-cerita, dari contoh-contoh, dan sebagainya. Nah, apa yang kamu dengar mengenai masalah-masalah itu? Nah, kemudian saya gambarkan bahwa seks di dalam pernikahan itu, di dalam kemah pernikahan berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4, itu ayat 2-3, nah, itu seks dalam kemah pernikahan itu adalah kudus. Tapi seks di luar pernikahan itu dosa kenajisan, saya jelaskan seperti itu. Nah, seks itu apa? Satu, seks itu adalah untuk unifikasi, untuk persatuan kita. Seks itu sebagai pemersatu kita dengan pasangan kita. Ya, unifikasi. Seks itu pernyataan kasih kita kepada pasangan kita dan sebaliknya. Ya. Dua, ketika seks itu prokreasi, memang tujuannya punya anak, ya, punya keturunan. Nah, keturunan itu harus keturunan yang ilahi, generasi. Nah, tapi seks yang nomor 4, saya katakan itu seks itu juga rekreasi. Tuhan memberikan seks itu sesuatu yang bisa dinikmati. Nah, itu dalam kemah pernikahan. 1, 2, 3, mungkin mereka tahu, tapi yang keempat ini, iblis membawa keluar dari kemah pernikahan, sehingga menjadi dosa kenajisan. Apa itu? Ya, itu seks-seks yang namanya pornografi, kemudian seks menyimpang, kemudian seks yang aneh, dan sebagainya, macam-macam itu. Dan ada yang namanya trauma-trauma seks. Nah, ada satu pasien yang saya konseling itu takut akan seks. Saya ngomong, kamu mau menikah kok takut akan seks, gimana? Nah, ternyata mereka itu dapat informasi yang salah. Nah, saya ngomong seks, informasi yang kamu dapatkan di luar konteks pernikahan, itu seks itu sebetulnya dosa kenajisan. Apalagi kamu dapatnya itu dari apa yang iblis
apa yang disuguhkan kepada kamu itu melalui macam-macam bacaan. Nah, tadi yang saya katakan ada yang takut seks itu. Nah, Tuhan itu kadang-kadang memberikan hikmat pada konselor ya. Saya tanya, kenapa kamu takut seks? Ternyata betul saya tanya, mungkin waktu kecil kamu pernah melihat papa mamamu berhubungan seks, dan itu yang kamu lihat itu bukan sesuatu yang indah. Tapi pada waktu itu yang kamu lihat seperti laki-laki sedang menyiksa perempuan, bapak sedang menyiksa anak. Dan itu trauma itu akan terbawa sampai ke usia itu. Di MUU ada beberapa kasus yang seperti itu, ya, kasus yang ditemukan. Ada yang kasus-kasus itu mengejutkan kita, loh, ya jadi orang itu tidak bisa terima pasangannya, ada yang takut seks sampai jadi kemudian maaf itu berhubungan seks jadi sakit dan sebagainya, ya jadi frigid, jadi macam-macam. Karena kasus-kasus yang seperti itu, ya. Jadi ternyata juga ada trauma-trauma seks. Nah, saya katakan trauma-trauma seks yang kamu miliki itu akan kamu bawa juga dalam pernikahan. Yang aneh-aneh yang kamu rekam itu lebih tahan lama daripada yang baik-baik yang kamu rekam. Karena yang kamu rekam itu akan bertahan lebih dari 13 tahun. Tapi yang baik-baik itu 2-4 tahun saja. Jadi sulitnya di situ ya, karena dari kecil kita sudah diinputi di neuron-neuron kita itu input-input yang tidak tepat, yang tidak baik, sehingga kemudian itu sudah terbentuk di otak kita sampai ke endokrin di sini ya, itu yang menghasilkan hormon-hormon endokrin itu yang memacu hormon-hormon itu dengan kita. Itu tidak bisa hilang sampai kita tua, katakan gitu. Kecuali yang jelek-jelek yang kita masukkan itu yang kita tidak sadari, itu harus dipatahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kamu jalani seks itu dengan baik. Nah, di situ memang saya tidak jelaskan di sini, konseling seks itu lebih menarik bagi mereka karena mereka tidak ngerti ya. Jadi kita harusnya memang tahu ya masalah-masalah itu. Kenapa terjadi trauma seks? Kenapa terjadi masalah-masalah seks? Belum yang namanya hidden agenda di dalam waktu kecil, trauma di keluarga, trauma di sekolah, trauma di lingkungan masyarakat, trauma dimanapun juga, itu akan kita bawa. Nah, tanpa kita sadari, di usia-usia tertentu, hidden agenda atau agenda bunyi yang isinya trauma-trauma itu muncul. Tiba-tiba merasa pasangannya aneh. Pasangan saya itu jadi aneh, kenapa? Nah, itu hidden agendanya baru muncul. Dia tekan-tekan terus disimpan, kemudian dalam satu kasus tertentu keluar itu. Ya, mungkin itu agenda itu berupa kata-kata yang kurang baik, mungkin berupa perbuatan-perbuatan. Ya, nah ada perbuatan itu sampai yang parah itu psikopat gitu ya. Nah, mungkin juga agendanya berupa sikap-sikap yang orang itu senangnya mencibir orang lain, senangnya mencela orang lain, senangnya mesti bahwa orang lain itu kurang benar, dia yang pasti benar, dan sebagainya. Itu ditanamkan dalam keluarga, secara tidak sengaja itu keluar. Seperti kita pelajari di MU itu, kita menyakiti pasangan dengan 3 hal, melalui perbuatan, melalui perkataan, dan melalui sikap. Dan yang melalui sikap ini, itu yang paling parah. Ada satu yang saya lihat dari pasangan itu, orang tuanya itu memang galaknya bukan main, saya tahu kenal orang tuanya itu. Dan dia kalau marah itu, wah itu sarkasme. Kadang-kadang ngomong gitu kalau ditalpori sesuatu tentang barang, buang saja, buang semua, hancurkan semua, seperti anak mainan itu ya. Kalau tidak senang dihancurkan semua. Nah, anaknya tidur-tidur. Kita nggak bisa menyangkal bahwa kita itu meniru kita hampir 100% mengenai apa yang cara kita marah, cara kita dan sebagainya ditiru oleh mereka. Kita murah hati, kita orang yang senyum. Nah, istri saya ini banyak meniru mamahnya. Idolakan mamahnya itu orangnya senyum terus dan selalu berpikir positif. Kalau misalnya ke Parakan ke tempat papa mamah ya, nah, mesti bawa oleh-oleh. Nah, dia tanya bawa oleh-oleh apa? Roti misalnya. Mana oleh-olehmu? Tak makan.
Kalau dia makan komentar begini, waduh enaknya oleh-olehnya. Enak nggak enak, saya nggak tahu, pokoknya yang ngomong mesti enak. Gitu. Jadi yang oleh-oleh nggak seneng ya, ini enak. Ini belum pernah tak bawa, mah. Ini baru di Solo, gitu misalnya begitu. Wah enaknya, gitu. Jadi, kalau mama saya itu lain. Mama saya itu kalau saya mau pulang dengan istri saya, yang disiapkan adalah makanan-makanan kesukaan, gitu ya. Jadi kadang-kadang rebutan makanan, makan di sini, makan di rumah saya, pemakan di rumah istri saya, gitu. Karena kita satu kota, ya. Kadang rebutan gitu. Pasti ada makanan-makanan yang disiapkan itu. Cara menyambutnya itu ditiru oleh anak-anak. Anak saya tidak meniru, ya. Anak saya meniru. Kalau anak saya yang di Surabaya itu pulang bawa oleh-oleh yang surprise, wah ini enak. Nah, enak nggak enak, tiru sama mertua saya, enak. So, lagi bawa lagi yang enak lagi, gitu. Itu meniru ya. Jadi semua itu sebetulnya nggak mau tidak mau itu meniru orang tua. Nah, masalah berikutnya mengenai kesiapan pernikahan itu masalah keuangan. Masalah keuangan ini ya menjadi masalah karena sekarang ini banyak pernikahan-pernikahan yang mau menikah itu tidak siap mengenai masalah keuangan. Dan saya tekankan ya, saya sendiri memberikan satu kesaksian kalau saya sama dua anak saya itu memberikan syarat. Kamu boleh menikah kalau kamu sudah punya pekerjaan tetap dan punya rumah. Ya, kalau belum punya pekerjaan tetap dan belum punya rumah, jangan menikah dulu. Jadi mereka kemudian punya walaupun mereka beli apartemen nyicil, tapi pokoknya punya rumah. Pekerjaan, gajinya cukup, pokoknya itu hidup. Ya sudah menikahlah. Kalau memang kamu cukup dan Tuhan berkati, Tuhan akan naikkan ekonomimu, Tuhan akan perluas pernikahanmu. Kalau pernikahanmu pernikahan yang harmonis, maka Tuhan akan berkati pernikahanmu. Nah, hal berikutnya yang saya tanyakan di luar dari itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mereka berpikir. Nah, salah satunya adalah apa tanggapanmu mengenai perceraian? Ya, karena dengan rata-rata dia ngomong gini, boleh tuh cerai Pak? Ini itu karena persinahan. Tuh, boleh tuh cerai. Nah, dapat dari mana kamu itu? Lihat di YouTube, itu khotbahnya sini, khotbahnya itu, dan sebagainya. Nah, di Efesus pasal 19, misalnya begitu. Kalau ada perceraian, usaha mengizinkan perceraian, dan sebagainya. Saya jelaskan. Tidak boleh bercerai. Nah, kalau Pak Heri ngomong tidak boleh bercerai, itu Tuhan, ada ayatnya, Tuhan membenci perceraian, jelas ayatnya itu. Tapi ada satu yang mereka tidak pernah baca, yaitu Roma pasal 7 ayat yang kedua. Ya, coba nanti saya tolong istri saya membacakan Roma 7 ayat yang kedua itu. Roma pasal 7 ayat yang kedua. Nah, itu kasus mengenai suami yang menikah. Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia darinya kepada suaminya itu. Ya, jadi istri terikat oleh hukum dengan suaminya sampai sepanjang suaminya itu hidup. Ya. Jadi itu kadang-kadang pernikahan itu tidak bisa dihadirkan ketika salah satu pasangan itu masih hidup. Tidak bisa. Jadi, nah kemudian dalam janji pernikahan itu dikatakan mengenai masalah sampai maut memisahkan. Nah, kemudian saya jelaskan sampai maut memisahkan itu artinya apa? Sampai maut memisahkan itu, ya itu sebetulnya nggak ada dalam adanya itu sebetulnya Matius 19 ayat yang ke-6 itu ya. Apa yang diperuntukkan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tapi sampai maut memisahkan itu dari mana? Dari cerita Rut. Nah, itu kita coba lihat Rut pasal 1 ayat 16-17. Ya, Rut pasal 1 ayat 16-17. Itu satu kasus Rut dengan Naomi. Rut pasal 1
ayat 16 dan 17. Setelah lagi. Ya. Ya, bentar. Setelah lagi. Ya, sebentar. Tapi sudah dipalti kok. Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ya. Nah, di situ ditulis, kalau sampai Rut dan Naomi itu tidak bisa berpisah selain maut. Nah, maksudnya apa? Rut mengatakan pada Naomi, komitmen, di mana engkau pergi, aku juga pergi. Allahmu juga Allahku. Ya, sampai maut memisahkan. Memang kalau kita baca kisah Rut sampai Rut pasal 4, Rutnya anak Obed pun dipersembahkan pada Naomi. Naomi yang melihara, yang memberi nama, dan kemudian diserahkan pada Naomi. Sampai sepanjang pernikahan mereka, Naomi itu tinggal dengan Rut dan ya, nah itu luar biasa. Rut itu virtuous woman yang lebih daripada 7 laki-laki gitu. Luar biasa tuh itu ya. Jadi kalau pernikahan tidak ada komitmen itu rapuh sekali. Komitmen itu harus pernikahan kita, saya katakan. Nah, kamu punya komitmen tidak akan melihat pasangan itu seperti sekarang. Nanti kalau sudah dalam masalah-masalah, ada hidden agenda yang keluar, kamu tanya pasangan kok jadi aneh, kok jadi ini dan sebagainya, kamu akan kemudian kalau tidak punya komitmen, gampang sekali meninggalkan pasangan. Ya. Nah, saya jelaskan juga mengenai bagaimana cinta, kasih itu sebagai dasar pernikahan. Nah, kemudian saya jelaskan juga apakah yang dicari dalam pernikahan, saya katakan gitu biasanya. Sebagai penutup itu saya katakan yang dicari dalam pernikahan itu apa atau sebetulnya. Nah, mereka katakan cari itu apa ya? Mereka berpikir cukup lama, ngomongnya macam-macam gitu. Kemudian saya katakan, kamu ingin bahagia kan? Ya, itu kalau kamu menikah dapat ucapan selamat, berbahagia, kedua mempelai dan sebagainya. Wah, orang tua juga bahagia. Campaign kalau yang itu apa namanya? Juice ya, masuk minum-minuman keras itu biasanya sebagai tanda sukacita, bahagia. Wah, ini hari yang membahagiakan, hari yang sukacita. Kamu ingin bahagia ya. Nah, bahagia itu bukan dari pasangan kita, tapi bahagia itu dari kita sendiri. Nah, itu saya suruh mereka membaca satu kesaksiannya John Maxwell. Nah, ini isi saya nanti akan membacakan namanya Maxwell ya, bagaimana Maxwell itu istrinya Maxwell. Apa itu bahagia? Bahagia bukan dari pasangannya. Sebenarnya bahagia itu berasal dari diri sendiri. Itu contoh istri dari John Maxwell. Kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain atau pasangan. Margaret, istri John Maxwell, motivator top dunia, menjadi pembicara di seminar tentang kebahagiaan. Maxwell, sang suami, duduk mendengarkan di bangku paling depan. Selesai ceramah, pada sesi tanya-jawab, seorang ibu mengacungkan tangannya dan bertanya, Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seluruh ruangan langsung terdiam. Margaret tampak berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak. Seluruh hadirin terkejut, tidak, katanya sekali lagi.
John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia. Hadirin langsung menoleh ke arah Maxwell. Maxwell juga menoleh-noleh seakan-akan dia mencari pintu keluar. Rasanya ingin cepat-cepat keluar. Kemudian Margaret melanjutkan, John Maxwell adalah seorang suami yang sangat setia, selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani. Tetapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia. Seorang yang hadir bertanya, mengapa? Jawabnya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Margaret menjelaskan, tidak ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia. Bahagia itu pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu, hobimu. Semua itu tidak bisa membuatmu bahagia. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Kalau kamu selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak pernah punya perasaan rendah diri atau minder, tidak fokus mengasihi diri sendiri, merasa selalu benar. Tidak negatif thinking, selalu berpikiran positif, selalu berbuat baik kepada semua orang, dan tidak punya musuh, tidak mencari kambing hitam, kamu tidak akan merasa sedih. Pola pikir kita lah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak, bukan faktor luar. Bahagia tidaknya hidupmu bukan ditentukan oleh seberapa kaya dirimu, cantik istrimu, gagah suamimu, atau sesukses apa hidupmu. Bahagia itu pilihanmu sendiri. Always happy and happy always. Ya, itu satu artikel mengenai istri John Maxwell mengatakan bahwa kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Selama kita menuntut, wah aku tidak bahagia dengan istri saya, atau istri mengatakan tidak bahagia dengan suami, pernikahan itu menghadapi satu kehancuran. Bahagia itu diri kita sendiri, ketika kita menerima pasangan kita sebagai pasangan yang cocok. Ada kemarin yang menikah istri umur 30, calon istri umur 38 tahun, suami umur 40 tahun. Dan kemudian mereka mengatakan, kenapa saya terlambat menikah, tapi kenapa kamu mau menikah? Terus sebetulnya katanya gitu, ingin bahagia loh Pak Heri. Nanti kalau masa tua siapa yang jagain saya? Saya ingin bahagia dengan pasangan saya. Salah, kita tidak bisa gitu. Kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita. Dan kebahagiaan pasangan kita juga karena kita memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Bukan karena dia menuntut kebahagiaan dari kita, dari saya, tapi pasangan itu kita beri kebahagiaan. Kita membahagiakan pasangan. Pasangan membahagiakan kita. Tapi bukan kita menuntut kebahagiaan dari pasangan kita. Nah, itu kira-kira sharing saya konseling pranikah. Sebenarnya ada banyak titik-titik karena konseling pranikah itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Memang ini kadang-kadang gereja itu salah. Karena konseling pranikah itu diberikan untuk syarat mau menikah. Tapi nggak berpikir bahwa konseling pranikah itu harus diberikan dalam ceramah-ceramah atau dalam pendalaman yang kira-kira butuh waktu 3 bulan atau sampai 6 bulan. Ya, Pak Roy dan Bu Lois memberikan saya seperangkat kaset mengenai konseling pranikah. Ya, waktu dulu, dan kemudian memberikan buku konseling pranikah pada saya. Itu dia katakan supaya kita belajar. Itu 6 bulan disiapkan konseling pranikah itu. Sampai kemudian mereka siap untuk menikah. Nah, konseling pranikah itu diperlukan bagi pasangan, terutama bagi anak-anak kita. Saya senang karena anak saya juga konseling pranikah, ya, walaupun bukan pada papa mamanya, ya, tapi juga konseling pranikah di mereka. Saya percaya juga itu menjadi bekal bagi mereka. Toh, pada waktu mereka menjalani pernikahan ini, mereka banyak bertanya. Bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Cari buku ini, cari buku itu, dan sebagainya. Nah, saya punya buku banyak, nah, saya kasih, ini loh, baca buku yang ini, baca buku yang ini, dan sebagainya. Mereka perlu informasi lanjutan untuk hal itu. Nah, sekian malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita melalui konseling malam ini. Kita berdoa sekali lagi, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh membicarakan konseling pernikahan. Sesungguhnya memang bukan untuk kami yang ada di sini Tuhan, tetapi untuk anak-anak kami maupun
teman-teman di gereja dan dimanapun Tuhan, mereka yang ingin menikah, bukan hanya karena secara adat atau hanya ingin untuk diberkati tanpa mempunyai dasar, tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkaulah yang menjadi dasar dalam kehidupan pernikahan kami, bahkan kami yang ada pada saat ini, semua tim MOU Tuhan, sesungguhnya Engkaulah menjadi dasar dalam setiap pernikahan kami. Kami memerlukan Engkau menjadi tali yang ketiga Tuhan, untuk mengikat kami, untuk menjadi takut akan Engkau, kekuatan dalam kehidupan pernikahan kami Tuhan. Karena sesungguhnya hanya di dalam Engkau ada jawaban atas segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan di dalam pernikahan kami. Sungguh kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, hanya Engkau menjadi sandaran bagi hidup kami. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, sebab itu kami memerlukan firman-Mu dari setiap hari demi hari Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sungguh kami tidak mampu pada hari-hari ini, bila kami menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, bahkan dengan COVID saat ini Tuhan, kalau tanpa Engkau dalam keluarga kami Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Kalau Engkau sudah mengajarkan apa yang baik, apa yang perlu kami lakukan dalam kehidupan berkeluarga ini Tuhan, biarlah kami juga boleh menyalurkannya kepada anak-anak kami, kepada semua yang mereka yang hendak menikah atau yang sudah menikah, yang belum mengetahui apa yang sudah Engkau berikan dalam firman-Mu Tuhan. Melalui MOU ini kiranya Tuhan akan memakai kami semuanya, walaupun pada saat ini kita tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi Tuhan, kiranya Engkau mau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, supaya banyak pernikahan-pernikahan yang diselamatkan, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang menikah, tanpa untuk kelanjutan selanjutnya Tuhan, bahwa kami harus menikah sampai maut memisahkan kita. Sesungguhnya kami harus bersama sampai Engkau memanggil kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami semuanya, dan Engkau saja yang boleh dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.